awalnya kan ini adalah Perpres 72. Perpres 72 tahun 2021 di mana pemerintah Indonesia menargetkan untuk angka stunting Indonesia tahun 2024 itu adalah wajib di angka 14%. Nah, dalam pengukuran angka yang 14% itu, pemerintah menggunakan metode SSGI, Survei Status Gizi Indonesia atau SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Itu yang dipakai sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menilai ukuran keberhasilan masalah stunting di semua daerah. Tapi di samping metode SSGI atau SKI tadi itu ada juga yang namanya pengukuran IPPGBM, elektronik pencatatan pengukuran gizi berbasis masyarakat. Masyarakat di mana yang diukur di situ adalah semua anak balita yang ada, total semua yang ada, berapa yang stunting. Nah, kadang-kadang yang terjadi di masyarakat ada sedikit kekeliruan di situ bahwa lantaran yang 14% ini yang dinilai umpama kata yang jumlah balita. Padahal sebenarnya kalau kita mau bicara yang target 14% itu harusnya pakai yang survei SSGI atau SKI. Beda kalau dengan yang IPPGBM. Nah, sekarang kalau kondisi stunting di Sulawesi Utara umpama kata kita menggunakan metode SSGI. Memang waktu tahun 2022 metode SSGI atau SKI. Waktu di 2022 angka stunting sulit itu ada di kisaran 20,5%. 2023 dia bukan mengalami penurunan tapi mengalami kenaikan sebesar 0,8 sehingga di 2023 angka stunting sulut berada di kisaran 21,3%. Tapi kalau dari metode IPPGBM pengukuran serentak di bulan Juni kemarin di mana semua anak balita diukur dan cakupan pengukuran untuk disulut itu ada di 99,26%. Balita yang diukur. Yang diukur, artinya hampir 100% diukur. Itu jumlah balita yang dikatakan stunting itu cuma berjumlah 1,5%. Dari sekitar 144.000 sekian balita yang ada, yang stunting itu cuma sekitar 2.200 balita. Sehingga secara persentase itu ada di 1,5%. Sekarang begini Pak, yang di IPPGBM itu yang dihitung itu cuma adalah keseluruhan jumlah balita yang ada, kondisi kesehatan dari jumlah balita. Tapi dari SSGI atau SKI itu yang dinilai bukan cuma kondisi kesehatan balita, tapi semua, sampai faktor lingkungan, sampai faktor ketersediaan alat ukur, pemahaman pemerintah dari berbagai tingkatan terhadap stunting maupun faktor-faktor lainnya. Nah, jadi itu yang kadang-kadang tadi saya sempat katakan bahwa kadang-kadang terjadi salah persepsi di masyarakat.